Alhamdulillah, syukur kita kembalikan kehadirat Allah Jalla Jalaluh yang pagi ini mempertemukan kita kembali untuk kita membaca sabda-sabda Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bab fadlu man matalahu aulad wa sighar, keuntungan orang yang mempunyai anak-anak yang meninggal ketika masih kecil. Mari kita buka dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslim yamutu lahu thalathatun lam yablughul hinsa illa adkhalahu Allahul jannah bifadli rahmatihi iyahum. Muttafaq alaih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim yang mempunyai 3 orang anak yang meninggal sebelum usia dewasa, melainkan dia akan dimasukkan Allah ke dalam surganya sebab kasih sayang Allah terhadap anak tersebut. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, sebagaimana kita ketahui, yang namanya anak-anak adalah buah hati, pelipur lara bagi kedua orang tuanya. Maka bagi orang tua yang diuji dan kemudian anaknya meninggal dunia masih kecil-kecil dan dia sabar, dia tabah, dia menerima dengan rasa iman kepada Allah SWT, rela, ridha, maka Allah akan membalasnya dengan surga sebagai balasan atas kesabaran dan keimanan dan serta kasih sayangnya terhadap anak-anak tersebut, agar dia dapat bisa berkumpul bersama kedua orang tuanya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau kita lihat di hadis yang lain berikutnya, yaitu An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamutu li ahadin minal muslimin salasatun minal walad la tamassuhun nar illa tahillatal qasam. Tidaklah seorang yang mempunyai 3 anak yang meninggal, melainkan tidak akan menyentuh api neraka kecuali hanya sekedar untuk menetapi sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Kita teruskan lagi, satu lagi. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dhahabar rijal bihadithika faj'al lana min nafsika yawman na'tika fi tu'allimuna mimma 'allamaka Allah. Qala istami'na yawma kadza wa kadza fajtama'na fa'atahunna an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa'allamahunna mimma 'allamahu Allah. Thumma qala ma minkum min imra'atin tuqaddimu thalathatan minal walad illa kanu laha hijaban minan nar. Faqalat imra'atun wasnain faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasnain. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, ada seorang wanita datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, kami kaum wanita
"Ya Rasulullah, orang-orang laki memperoleh pelajaran dari engkau, maka kami mohon satu hari engkau ajari kami dengan apa-apa yang Allah ajarkan kepadamu." Nabi bersabda, "Silakan berkumpullah pada hari ini." Lalu mereka berkumpul pada hari itu. Kemudian Nabi datang lalu memberi pelajaran kepada mereka. Beliau pun bersabda, "Tidaklah seorang wanita mempunyai 3 anak yang meninggal ketika masih kecil, melainkan mereka itu menjadi perisai dari api neraka." Ada wanita bertanya, "Kalau 2 orang anak bagaimana ya Rasulullah?" Nabi menjawab, "Ya, 2 anak juga." Ibu-ibu, ini bab yang kita baca. Pertama, Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu, termasuk kepada hambanya yang mukmin dan mukminah. Allah itu Maha Kuasa. Apa saja ujian yang akan diberikan, bentuknya apa, berapa lamanya, itu Allah punya ketentuan. Makanya tiap orang dari mukmin dan mukminah itu menghadapi hidup ini sudah tahu bahwa hidup ini adalah ujian adanya. Di sini kita lihat Nabi bersabda, ketika orang tua, khususnya ibu, misalnya seorang ibu sangat mendambakan anak, sangat menginginkan anak, dan kemudian Allah beri anak itu. Ternyata tidak berapa lama, umur 2 tahun meninggal dunia. Kemudian ibu itu berdoa, "Ya Allah, berilah saya pahala dalam musibah saya ini, dan berilah saya ganti yang lebih baik." Tidak berapa lama, beberapa tahun sesudah itu, lahir lagi anaknya. Kalau yang pertama perempuan, yang kedua ini laki-laki. Begitu umur 2 tahun meninggal lagi. Ibu bersabar ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan berdoa, "Allah ma'jurni fi musibati wa akhluf li khairan minha." Ya Allah, berilah saya pahala dalam musibah ini dan beri saya ganti yang lebih baik. Tidak berapa lama, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ibu ini punya anak lagi. Lahir lagi laki-laki. Umur 8 tahun meninggal lagi. Ibu bersabar lagi dan tetap menerima takdirnya, tetap menerima ketentuannya. Tidak boleh tidak. Bagi orang mukmin, bagi orang mukminah, wajib dia menerima. Maka kemudian di sini disebut 3 orang. Anak pertama meninggal, Allah ganti yang kedua. Kemudian sesudah itu Allah ganti sampai 3 orang, dan 3-tiganya meninggal dunia. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kedua orang tua untuk tetap selalu bersabar, karena musibah karena meninggalnya anak itu pahalanya besar sekali. Bahkan nanti Allah ganti dengan surga. Dan nanti anak ini akan bertemu dengan kedua orang tuanya di surga. Atau mungkin pada hari kiamat tidak ada pintu yang akan dilewati oleh si ibu atau orang tua, pasti anak yang membukakan pintunya.
Ini yang terjadi dan dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis pertama disebut 3 orang. Hadis kedua disebut lagi 3 orang lagi, yaitu diuji dengan 3 anak yang meninggal dunia. Ketika anak pertama meninggal, ibu ini sangat sabar. Ketika meninggal anak yang kedua, ibu ini lebih sabar lagi. Ketika meninggal anak yang ketiga, ibu sangat-sangat sabar sekali. Ini yang hebat di hadapan Allah. Dan kemudian orang tua ini tidak akan menyentuh api kecuali dia lewat di, kata Nabi, kata Al-Quran, wa in minkum illa wariduha, di surat Maryam, tidaklah tiap-tiap kamu pasti kamu akan lewat api neraka. Pasti, itu sudah ketentuan. Itu boleh dilihat di surat Maryam. Tapi kemudian untuk orang mukmin atau orang bertakwa, lalu neraka ini jadi dingin. Kalau orang kafir, munafik, lalu dia berlutut di neraka itu dalam keadaan hina. Ini sudah ditetapkan oleh Allah. Pasti semua orang akan lewat. Itu sudah ketetapannya. Nah, kita berharap kita ini dapat dingin, rahmat, dan tidak sampai berlama-lama di tempat itu. Itu harapan kita. Yang kedua. Yang ketiga, ibu-ibu di zaman Nabi itu rajin, Bu. Nabi itu sering beri arahan, beri nasihat, beri pengajian kepada laki-laki. Perempuan belum punya jadwal. Ada seorang wanita datang pada Nabi SAW. Ya Rasulullah, sebagaimana engkau memberi nasihat, arahan, pengajian kepada laki-laki, kami juga para wanita ingin sekali ya Rasulullah. Mungkin kau bisa mengatur waktu. Kata Nabi SAW, ya silakan, coba berkumpullah hari ini. Ini menyebut jadwal. Coba hari ini, jam ini, tempatnya di sini, khususnya Masjid Nabawi. Maka berkumpullah Nabi, mereka berkumpul, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi memberi nasihat, memberi pesan. Di antaranya yang disebut adalah ma min kunna min imra'atin, tidaklah salah seorang di antara ibu-ibu yang anaknya meninggal 3 orang, pasti itu menjadi pendinding dari api neraka. Pendinding antara dia dan neraka itu ada hijab, pendinding. 3 orang. 3 orang. Ada yang bertanya di sini ya Bu. Faqalat imra'ah wasnain, kalau 2 ya Rasulullah. Nabi mengatakan ya 2 juga. Nanti mungkin bisa jadi riwayat lain mengatakan kalau 1 ya Rasulullah. Nah, karena dia punya anak 1 meninggal dunia. Kalau 1 ya Rasulullah, ya juga 1. Mungkin Bu ya, kalau kita lihat, anggaplah antara ibu dan neraka punya anak 3 meninggal dunia. Hijabnya itu anggap 3. Hijab 1, hijab 2, hijab 3. Hijab itu artinya tirai, penutup. Nah, kalau anaknya 2 juga hijabnya, ya Bu. Ya. Kalau anaknya 1 hijabnya, tapi cukup untuk menjadi pendinding. Itu cukup. Makanya kemudian ibu yang meninggal dunia putranya atau putrinya, ucapkanlah inna lillah
wa inna ilaihi raji'un. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, mesti tidak boleh tidak. Di bab sabar ini, di Riyadhus Shalihin, bab sabar, ada seorang ibu meninggal dunia. Maaf, anaknya meninggal dunia. Jadi malaikat yang diperintah oleh Allah SWT untuk mencabut nyawa anak hamba itu, anak, katakanlah kita sebut ibu, anaknya ibu itu sesuai perintah Allah, malaikat datang dicabut nyawanya. Malaikat ini kembali kepada Allah. Ada dialog antara Allah Subhanahu wa taala dan malaikat yang mencabut nyawanya anaknya ibu itu. Allah bertanya, apakah engkau mencabut nyawa anak hambaku? Apakah engkau mencabut nyawa kesayanganku, nyawa anak kesayangannya? Katakanlah, apakah engkau mencabut anaknya dia yang dia sayangi, buah hatinya? Apakah engkau mencabut buah hati hambaku ini? Iya ya Allah, sesuai dengan perintahnya, perintahmu. Iya ya Allah. Apa yang kamu dengar dari ibu itu? Apa yang kamu dengar dari ibu itu? Kata malaikat, dia ya Allah mengatakan, inna lillah wa inna ilaihi raji'un walhamdulillahi rabbil alamin. Dua, inna lillah wa inna ilaihi raji'un dan alhamdulillah. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala memberi balasan, bangunkan, dirikan rumah di surga untuk ibu itu dan sebut Baitul Hamdi, sebut rumah alhamdulillah. Itu balasannya. Jadi bagi orang mukmin tidak ada sesuatu yang sia-sia dari apa yang dia alami. Jangankan musibah anaknya meninggal dunia, kena duri kakinya itu berdarah, itu ada pahalanya. Ada pahalanya. Atau si ibu ini sedih karena satu persoalan, itu juga ada pahalanya. Ada pahalanya. Atau dia mengalami ujian takut, itu juga ada pahalanya. Jadi orang mukminah diberi ujian oleh Allah, ujian yang terbaik untuk kepentingan si hamba, supaya hamba ini nanti kalau sudah kembali ke akhirat dia punya kedudukan dan kemuliaan. Saya ingat satu kasus di hari kiamat nanti, ketika seorang ibu berada di depan timbangan amal. Timbangan amal baiknya ringan, amal buruknya berat. Wa amma man khaffat mawazinuhu, ini ringan, dia punya amal baik ringan sekali. Dia punya amal baik ringan, punya amal buruk lebih berat. Tentu ini keadaan yang menyedihkan. Tiba-tiba datanglah musibah yang dia alami di dunia, atau pahalanya berupa kematian anak kecil. Lalu kemudian diletakkan ini pahalanya di timbangan, lalu jadilah berat amal baiknya. Saya berpikir mungkin saat itu si ibu bilang,
Coba tahu begitu 9 anak saya mati semua, ndak apa-apa. Iya Bu, betul itu. Iya. Di dunia beratnya bukan main di dunia. Ibu tahu kalau 3 orang meninggal 1 saja berat Bu, berat. Berat. Begitu berdoa dia pada Allah. Begitu dia berdoa pada Allah, terserah kepada Allah. Kadang-kadang ibu diganti, anak lagi 2, anak lagi 3. Kadang-kadang sejak kematian anak pertama ini, ibu sepanjang hidupnya tidak punya anak. Mau apa? Ibu bilang, alhamdulillah, Allah tahu ini memang terbaik untuk saya. Ini terbaik untuk saya. Itu kalau mukminah. Tidak boleh dia berkata, ya Allah, mana gantinya ya Allah? Saya sudah berdoa, ini sudah 4 tahun ya Allah, mana gantinya? Tidak boleh. Dia serahkan kepada Allah. Allah Maha tahu yang terbaik untuk ibu ini. Kalau lebih baik diganti, Allah ganti. Kalau lebih baik bagi dia dunia dan akhiratnya, lebih baik tidak diganti, Allah tidak akan ganti. Tidak ada sesuatu yang Allah berikan kepada orang tua atau kepada mukminah. Tidak ada sesuatu yang Allah berikan kepada mukmin dan mukminah itu kepada hambanya mesti baik, walaupun bentuknya musibah. Walaupun bentuknya musibah, mesti baik. Apapun. Ini beratnya bukan main, sedihnya bukan main, sulitnya bukan main, penderitaannya bukan main, tapi itu baik bagi dia. Baik bagi dia. Boleh jadi kamu ini menyukai sesuatu dan itu tidak baik bagi kamu. Boleh jadi kamu ini membenci sesuatu dan itu baik bagi kamu. Baik bagi kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang tahu itu Allah. Kamu tidak tahu. Makanya kita ini tidak boleh mendikte Allah, itu tidak bisa. Tidak bisa. Lebih baik kita berdoa, ya Allah berikan kebaikan pada saya, untuk dunia saya, untuk akhirat saya. Ya Allah tolonglah saya, ya Allah. Sawah ladang saya panen terus menerus. Tidak boleh. Jangan-jangan ini tidak baik bagi dia. Tidak tahu dia. Memang kelihatannya baik, kelihatannya menyenangkan, tapi Allah itu lebih tahu. Makanya semua orang dapat pembagian ujian, pembagian rizki, pembagian karunia sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Maksudnya ini terbaik. Ya. Tiba-tiba ibu diberi 1 triliun rupiah. Bagaimana? Jangan-jangan ngomong sendiri itu nanti. Bisa terjadi itu Bu. Bisa terjadi Bu. Ya, tiba-tiba datang kendaraan mewah masuk ke rumah kita, bawa box besar. Bu, ini 1 triliun Bu dari Raja Arab Saudi untuk ibu. Ya apa ibu? Umpama, karena Allah tahu yang paling baik itu sekedarnya dia, cukuplah dia. Makanya kita bilang waqfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allah Maha tahu mana yang terbaik, mana ujian yang terbaik. Yang terbaik mana? Kesenangan yang baik apa? Ujian yang tidak enak apa? Allah yang tahu. Allah yang tahu. Coba lihat Nabi Yunus, apa ujiannya Nabi Yunus? Nabi lah, kita bicara Nabi. Nabi ini bisa dibaca, bisa dipahami, bisa dianalisa di Al-Quran. Nabi Yunus apa ujiannya coba? Masih ingat? Apa? Masuk ke ikan paus. Coba kita masuk ke ikan paus itu. Nabi Yunus
Allah perintahkan kepada ikan paus untuk tidak mengganggu Nabi Yunus. Nabi Yunus dibuang dari kapal, jadi beliau marah kepada kaumnya, marah karena kaumnya tidak mau beriman. Beliau mutung ya, berangkat pergi, ada kapal, naik kapal, tahu-tahu kapal ini bermasalah, kelebihan penumpang. Diundilah siapa yang harus dibuang. Nama pertama jatuh pada Nabi Yunus. Menurut riwayat itu, kapten kapal itu kesian, ini pendatang ini, diulang lotrinya, diulang, Yunus lagi, diulang, Yunus lagi, akhirnya dibuang. Dan sudah siap itu paus. Ini bukan sembarang paus ini. Ibu-ibu pernah berpikir enggak, Nabi Yunus di dalam perut ikan tuh duduk apa sujud apa? Nah, enggak bisa kita, enggak tahu. Allah enggak nerangkan itu. Tapi Yunus sedih sekali dia ada di perut ikan, sangat sedih. Sangat sedih. Ada kegelapan malam, ada kegelapan laut, ada kegelapan perut ikan. Lalu dalam kesedihan beliau berdoa. Masih ingat Bu doanya? La ilaha. Itu Bu, kalau ibu berdoa jangan sebatas hafalan la ilaha illallah, enggak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu orang yang bersedih, silakan doa ini. Orang yang bersedih, ada masalah, kesedihan, ini apa kalau pakai bahasa kita, obat penenang ini ditelan. Mungkin tiap jam 1 kali, gitu Bu, atau lebih. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Dan tidak boleh ibu mengatakan la ilaha illa anta sambil nonton TV. Tidak boleh. Tidak boleh. Itu main-main namanya. Tidak boleh. Kita juga tidak boleh subhanallah 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 sambil nonton. Tidak boleh. Tidak boleh. Itu main-main. Yang benar ini, yang benar. Kita ini bicara dengan Allah. Dan Allah keluarkan Nabi Yunus dari kesedihannya. Nah, Allah keluarkan Nabi Yunus dari kesedihannya. Itu disebut oleh Al-Quran. Sebut. Kalau Nabi Ayub apa Bu? Apa? Sakit. Sakitnya apa Ibu? Apa Quran menyebut kulit ya Bu? Quran ini Bu menyebut kata Nabi Ayub alaihissalam, Rabbi anni masani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya ditimpa penderitaan. Ad-dur itu penderitaan, kesusahan, kepayahan, itu ad-dur. Ad-dur. Nabi Ayub berdoa pada Allah. Sampai-sampai ibu tahu ceritanya. Masyarakat juga menyuruh dia pergi dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya dia hanya hidup dengan istrinya yang setia itu. Itu doanya, anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Rabbi anni massani ad-dur. Berulang mengadu kepada Allah, mengadu kepada Allah. Allah kabulkan. Itu untuk Nabi Yunus. Kalau Nabi Zakaria apa ujiannya? Nabi Zakaria tidak punya anak. Tidak punya anak. Nabi Zakaria ini bertahun-tahun sampai usia lanjut tidak punya anak. Istrinya juga tidak bisa punya anak. Itu di Quran sebut. Tapi nah ini Bu, tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Ya. Jadi kalau ada seorang wanita atau seorang suami datang ke dokter kandungan, lalu kata dokter, oh tidak bisa Bu, bapak ibu tidak bisa punya anak.
Tidak usah kecil hati, bangun malam langsung minta kepada iya, minta betul itu harus dilakukan. Kalau enggak ya diam sudah, tidak apa-apa. Seumur hidup misalnya, tidak boleh. Lawan itu, datang pada Allah, datang. Coba lihat apa doanya Nabi Zakaria. Doanya apa? Ya minta, ya Allah, tulang belulang saya sudah rapuh, ya, dan tolong ya Allah, beri saya anak, beri saya keturunan sehari, sebulan, setahun, 2 tahun, terus itu tidak putus asa. Akhirnya datanglah berita gembira. Jadi kalau menurut ukuran biasa, Ibu ya, menurut aturan biasa, Allah itu punya aturan. Hukum biasa, sunnatullah ini benar. Nabi Zakaria tidak bakal bisa punya anak. Tapi Nabi Zakaria datang kepada Allah supaya secara khusus menolong dan membantunya. Dan beliau minta. Dan akhirnya datanglah berita gembira itu. Anehnya Nabi Zakaria ini ketika senang karena dapat berita gembira ini, apa yang Nabi Zakaria minta pada Allah, Bu? Ketika sudah datang, ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Hai Zakaria, kami sampaikan kabar gembira kepadamu, kamu akan punya anak namanya Yahya. Ini belum apa-apa deh, Bu. Belum apa-apa, istrinya juga belum hamil, belum. Tapi datang berita ini. Nabi Zakaria terkejut, kaget. Ya Allah, bagaimana mungkin saya punya anak? Nah, tadi minta anak, ya Bu. Setelah diberi, Rabbi anna yakunu li ghulam. Ya Allah, gimana saya bisa punya anak? Saya ini sudah lanjut usia dan istri saya ini mandul. Wa kanat imraati akira. Istri saya mandul, gimana? Allah mengingatkan, dulu kamu tidak ada, hai Zakaria. Dulu kamu tidak ada. Di dunia ini kamu tidak ada dulu. Tapi Allah ciptakan kamu dan itu tidak sulit bagi Allah. Nabi Zakaria minta tanda. Rabbij'alli ayah, tolong ya Allah, diberi kepastian pada saya. Tanda. Apa tandanya? Tidak bisa bicara. Berapa lama? 3 hari dalam keadaan sehat, atau salah layalin sawiyah, 3 malam, 3 hari 3 malam itu dalam keadaan sehat. Ada pelajaran penting ya Bu, Nabi Zakaria. Mungkin Ibu ingat ketika manusia ini memang diciptakan lemah sekali. Tadi ketika Allah menghendaki anak ini diambil, ibu tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa. Menolak? Tidak bisa. Harus terima. Punya anak lagi, meninggal lagi, harus diterima. Terima. Hadis ini 3 kali, terima. Dia bilang, alhamdulillah, tolong ya Allah, jadikan ini amal bagi saya. Jadikan ini pembuka pintu surga bagi saya. Urusan dunia saya tidak persoalkan. Nanti saya di dunia ini saya akan bersamamu ya Rabb. Jangan kau tinggalkan saya. Itu umpama seperti itu. Jadi ibu-ibu, kita tahu kita ini bicara karena Allah memberi kekuasaan kepada kita untuk menggerakkan lidah kita, lalu kita berbicara. Berapa banyak orang punya lidah tapi tidak bisa berbicara. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini bisa menggerakkan tangan, mengambil. Ini bukan karena kita yang hebat, bukan.
Pertama, tangan ini juga pinjaman dari Allah. Lalu Allah memberi kuasa kepada kita untuk menggerakkan tangan ini, lalu mengambil. Berapa banyak orang punya tangan, dia tidak bisa menggerakkan tangannya. Lengkap kok, lengkap. Nah, ini termasuk mata. Kok bisa mata ini melihat? Jadi Allah SWT menciptakan mata ini yang memang untuk melihat, lalu diberikan kepada kita, dikaruniakan kepada kita, dan kemudian dengan kuasanya mata ini bisa melihat. Berapa banyak mata lengkap, tidak bisa melihat dia, tidak bisa melihat. Kaki lengkap, tidak bisa jalan, tidak bisa jalan. Ya pakai bahasa kedokteran karena ini, karena itu tidak. Tapi yang jelas adalah manusia ini kalau sudah Allah ambil sesuatu darinya, dia tidak bisa mengelak, dia tidak bisa menolak. Makanya kalau kita tadi mau minum, lalu kita mau mengambil, misalnya, kan kita ingat Bu, Bismillah. Karena kita tahu tangan ini bergerak bukan karena saya yang hebat, Dia yang beri kekuatan pada saya. Coba Allah beri sedikit saja semutan keras, semutan yang berat, tidak bisa ini Bu. Umpama kaki juga begitu, tidak bisa itu. Nah, itu kekuasaannya dia. Bismillah, dengan nama Allah, tangan ini mau mengambil minuman, diambil. Kok bisa ke sini? Ibu kalau sudah ada saraf yang bermasalah, tidak ke mulut, ke sini, ya Bu. Bisa terjadi itu, sangat bisa terjadi. Orang kalau sudah bermasalah, kakinya tidak bisa bergerak, tidak bisa ke depan, malah mundur terus misalnya. Jadi kita ambil Bismillah, mau diminum ini, ya mau dimasuk, karena kita butuh minum, dan minuman ini harus lewat mulut. Yang mulut ini ciptanya Dia. Lalu kita menyebut lagi Bismillah, atau kalau pakai doa mau makan, mau minum, lalu kemudian seterusnya. Lalu kita bersyukur kehadiratnya. Lalu inilah yang menjadikan ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Di surat Al-Infitor kita itu dipanggil, hai manusia, al-insan, manusia yang lemah ini, apa yang membuatmu terpedaya terhadap Tuhanmu yang telah menjadikanmu dan menyempurnakan kejadianmu, lalu menjadikan anggota tubuhmu seimbang dalam bentuk apa saja yang Dia sukai. Alladzi khalaqaka, Dia menciptakan kamu. Tahu kita ini badan ini ndak sendiri ini. Fasawwaka, lalu menyempurnakan kamu. Ibu-ibu, coba ibu-ibu lihat bagaimana seorang bayi yang memang benar-benar lemah, andai kata ibu ini tega lalu membiarkan anak ini ndak makan, ndak minum, ndak ini, ndak itu, meninggal dia. Tapi dengan kuasa Allah, Allah berikan fitrah kasih sayang pada ibu untuk menyayangi anaknya. Sini bayi tidak usah apa-apa. Bayi itu ibu-ibu coba lihat. Yang pertama kali bisa dilakukan bayi itu apa ya Bu? Menangis ya Bu? Sesudah menangis apa Bu? Ya apa Bu? Pertama mendengar. Mendengar ini umur berapa ya Bu? Quran menyebut
wa ja'ala lakumus sam'a. Allah menjadikan untukmu pendengaran, lalu penglihatan. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Pertama kali yang berfungsi ini, kalau dia tidur ada sesuatu, bangun dia. Karena ini mata belum digigitkan, tidak apa-apa. Mulai kapan dia bisa melihat? Dan siapa yang mengatur itu? Nah, bisa ibu bantu. Umur sehari langsung bisa melihat. Tak bisa, Bu. Itu ada aturannya, ada aturannya. Mulailah dia membolak-balikkan badannya, ya, Bu. Mulai dia berdiri bertahap, sangat bertahap. Makanya ibu-ibu yang mengerti tidak akan memaksa anaknya. Anak ini belum waktunya jalan, dipaksa supaya cepat, dan tidak boleh. Rusak ini kakinya, rusak. Lalu dibelikan alat, ya, Bu. Dan tidak boleh. Itu kita berbuat aniaya kepada anak ini. Tidak boleh. Tidak boleh. Sampai kalau mau digendong saja, gimana aturan menggendong? Ya, nah, kaki itu ke sini atau ya, itu Allah tahu itu kapan waktunya. Semua itu ada waktunya. Kapan waktunya kita dapat ujian musibah? Kapan kita dapat waktunya kesenangan? Berapa lama, berapa panjang, dia tahu. Tapi kita, pokoknya kita ini orang mukmin, jalani saja. Jalani bersama Allah. Ada kesenangan, syukur, terima kasih. Jalani terus menerus, jangan syukur, terima kasih. Jangan melampaui batas. Ada kesusahan, kesedihan, lalui bersama dia. Pakai doanya Nabi Yunus, pakai doanya Nabi Ayub, terus menerus namanya disebut. Jangan tidak. Jangan untuk menghilangkan kesumpekan, jangan untuk menghilangkan kesedihan main HP. Jangan, rugi kita. Sebut namanya dia. Ibu mau sebut berapa? 1000 kali? 2000 kali sebut. Itu yang paling bisa menyelesaikan persoalan kita. Paling menyelesaikan persoalan kita. Tapi kalau hanya untuk menghilangkan kesumpekan, lalu hanya nonton TV diem saja, itu tidak bisa. Bukan itu caranya. Caranya ambil wudhu, sholat 2 rakaat, berbicara dengan Allah SWT. Berbicara. Jadi tidak usah banyak bicara dengan manusia, dengan orang, saudara, keluarga, telepon. Saya ini begini, saya ini begini. Tidak usah. Dia tidak bakal bisa menolong. Langsung pada Allah. Langsung pada Allah. Apalagi Allah yahdina, apalagi kita berbicara dengan Allah ini berdua di tengah malam lagi. Itu yang lebih hebat. Berbicara, berdialog. Kita utarakan kelemahan kita, ketidakberdayaan kita terus menerus, karena dialah yang mengatur. Dia yang mengatur. Kalau ada izin dari dia, terjadilah apa yang terjadi. Tidak ada izin dari dia, tidak bakal terjadi. Dan hidup ini, ibu-ibu, kita perlu ambil pelajaran yang baik. Kita ambil pelajaran yang terbaik. Hidup ini bisa tiba-tiba, Bu, berbelok. Tahu Ibu berbelok? Ibu lihat tayangan di TV, kendaraan truk yang menabrak 10 orang tewas. Anak SD lagi. Bagaimana menghadapi musibah itu? Kita tentu kita bersedih, sangat bersedih. Kita juga bersedih. Tapi itulah ujian hidup. Jadi ibu itu, kita ambil satu contoh. Ibu itu, saya tidak tahu namanya siapa, tapi ajalah ilustrasi. Ambil, ibu itu satu ibu punya anak satu-satunya, kelas 4 lagi, mau beli
sesuatu di pinggir jalan itu, datang truk ini. Datang truk dan meninggal. Kira-kira bagaimana sikap ibu ini, Bu? Dan tiba-tiba ini, Bu. Tiba-tiba ya, hantamannya itu pada hati sangat berat sekali. Sangat berat. Makanya kata Nabi SAW, innamas sabru indas sodmatil ula. Yang namanya kesabaran itu adalah pada benturan pertama. Benturan pertama. Jadi ibu itu punya HP berdering dari sekolah. Kata sekolah, Bu, anaknya ibu meninggal dunia. Bagaimana itu ibu? Bagaimana? Saat itu, jam itu, Bu, anaknya ibu meninggal dunia, Bu, kecelakaan, Bu, sekarang di rumah sakit. Bagaimana ibu itu? Bisa dia bilang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kira-kira bisa, Bu? Bagaimana enggak bisa, Bu? Belum latihan. Kalau ingin latihan sudah datang ke masjid ini, itu Bu. Iya, berat, belum. Tapi kalau dia sudah punya ilmunya ini, ya tuh Bu, punya ilmunya ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, Pak Guru, sekarang saya mau ke rumah sakit. Saya mau ke rumah sakit. Datang dia rumah sakit, terus dia berdoa pada Allah. Ya Allah, tidak ada sesuatu yang terjadi melainkan dengan izin-Mu. Melainkan dengan izin-Mu. Beri saya kesabaran. Beri saya ketabahan. Beri saya kesabaran. Beri saya ketabahan. Terus minta. Karena tidak bisa sabar kecuali dengan bantuan Allah. Kita ini tidak bisa, Bu, cari kesabaran di laci kita. Kesabaran pakai tidak bisa. Harus pemberian Allah. Apa Bu doanya minta kesabaran? Rabbana afri alaina sabro. Ya Allah, beri saya kesabaran. Beri saya kesabaran untuk menghadapi kehidupan ini. Dan ternyata kalau tadi apa yang terjadi, ibu ini dapat pahala sangat besar karena musibah yang menimpanya. Bukan hanya itu, nanti di akhirat ketemu sama anaknya, terus kata anaknya, Bu, kalau mau masuk surga sini, lewat sini. Mau apa ibu? Betul, ini bisa terjadi, sangat. Tapi jangan sampai kita dapat musibah dua kali. Musibah pertama, kita ambil contoh ini tadi, anak ini meninggal dunia. Musibah pertama. Musibah kedua, tidak dapat pahala dari Allah. Tidak dapat pahala. Itu musibah. Terhalang dari dapat pahala. Kenapa, Bu? Ayo, kenapa? Kok bisa itu? Jadi yang namanya musibah ya itu betul musibah. Tapi ada lagi musibah yang juga tidak enak. Tidak dapat pahala dari Allah. Kenapa, Bu? Tidak sabar. Ya, tidak sabar. Jadi dia berkata, kata Nabi SAW, Allah tidak menghukum karena kesedihan hati, tidak menghukum karena air mata, tapi bisa menghukum atau memberi pahala karena ini. Beliau nunjuk ini. Kalau dapat pahala apa yang diucapkan? Kalau mau berdosa apa yang mau diucapkan? Ini. Ya Allah, kok meninggal anak saya satu-satunya, ya Allah. Apa engkau tidak tahu, ya Allah, kalau anak ini anak saya? Kan umpama dah, Bu. Ya, seakan-akan kok meninggal, ya Allah. Engkau hanya beri saya anak satu. Itu tetangga selusin anaknya, kok tidak meninggal. Ya, umpama. Tapi orang mukmin tidak pernah menggugat Allah, tidak pernah. Dia raditu billahi rabban, rela. Ya Allah, saya ridho ujian saya ini, saya ridho. Beri saya kesabaran, beri saya rahmat, beri saya ampunan, dan jadikan anak ini nanti
pendinding api neraka untuk saya. Ini diantaranya ketika meninggal dunia, yang ini merupakan musibah yang cukup berat. Kecuali orang-orang yang dapat rahmatnya. Nabi kita SAW punya anak laki, semua meninggal masih kecil. Anak laki-laki semua meninggal. Kalau yang perempuan sampai dewasa, ada namanya Sayyidah Fatimah, Sayyidah Rugayyah, Sayyidah Ummu Kalsum, itu Zainab, Sayyidah Zainab. Ya, sehingga ketika beliau punya anak namanya Siti Zainab, Siti Zainab ini anaknya itu masih kecil, sudah sakratul maut. Lalu beliau menyuruh orang keluarga, tolong panggilkan ayah saya. Dipanggil ayahnya, ya Rasulullah, putrimu itu Zainab anaknya engkau dimohon sana. Kemudian habis itu Nabi hanya berpesan, sampaikan ya kepada Zainab. Mungkin karena masih ada pertemuan penting, mungkin, tapi itulah hadis itu menyatakan, sampaikan kepada Zainab ya, Allah tidak mengambil kecuali miliknya. Allah tidak memberi kecuali miliknya. Apa yang Allah ambil itu bukan miliknya orang, tapi miliknya sendiri. Tapi Zainab mendengar ini, tidak minta tolong, ayah anda suruh ke sini. Datanglah Nabi SAW. Datang. Lalu anak ini dipangkunya. Anak ini sudah berat bu, sudah mau meninggal dunia. Dan Nabi menangis Nabi. Menangis. Bahkan ketika beliau menangis, lalu ada yang bertanya, mengapa kau menangis ya Rasulullah? Nabi biasanya menjawab, inilah rahmat. Di hati saya itu ada rahmat. Di hati saya ada rahmat. Dan meninggal anak itu. Jadi Allah tidak mengambil kecuali miliknya. Dia tidak memberi kepada kita kecuali miliknya. Sudah. Itu sudah rumusnya. Jadi kalau Allah mengambil ini anak, 3 anak, bukan miliknya ibu itu, yang diambil miliknya Allah itu. Ya, miliknya Allah. Mungkin ibu-ibu, mari kita tukar pikiran dulu sebelum kita tutup dengan doa khatmil Quran. Silakan, mungkin ada pertanyaan.